다민족, 천종족 같이 하는 이유는 연결이 되어 있기 때문입니다. Suku bangsa kita berfirman dengan dua topik ini karena ini berhubungan, saling berhubungan. 다민족에는 어느 정도 연결이 되어 있습니다. Apalagi 237 negara itu semuanya berhubungan. 천종족이란 말은 완전히 문화권 밖에 있는 겁니다. Dan apa arti dari 5.000 suku bangsa? Itu maksudnya suku bangsa yang di luar budaya dan juga 1492년경이죠. pemerintah. Mungkin sekitar 사람이 포르투갈 왕에게 1000 얘기를 한 겁니다. 1040 tahunan. 이렇게 얘기를 한 겁니다. Dan ada seorang tokoh yang bernama 그러면 배도 있어야 되고 많은 게 있어야 되겠죠. ada seorang tokoh dan pada saat itu ia ingin menjelajah dunia. 황당한 사람으로 취업을 받았어요. Dan pada saat itu seorang tokoh itu dianggap orang aneh. 이 사람이 스페인 왕에게 얘기를 한 겁니다. Dan orang ini bercerita kepada Raja Spanyol. 이사벨라라고 하는 스페인 여왕이 이 콜럼버스를 알아본 겁니다. Dan itu bukan raja tetapi Ratu Isabel dan ia mengenal tentang apa yang diinginkan oleh tokoh ini. 중요한 일이 Dan tokoh ini merupakan yang bernama tokoh Kolombia. 이 콜럼버스가 크게 Columbus. 잘못된 게 하나 있어요. Tetapi ada satu hal yang yang telah melakukan kesalahan yang dibuat oleh Columbus ini. 말하자면 이제 버려진 사람들이죠. Dan semua orang 이걸 배에다 실어서 어마어마하게 갖다 팔은 겁니다. dan mungkin ada beberapa suku bangsa orang yang terbuang. 큰 업적이면서 큰 잘못이죠. Dan Columbus ini mereka membawa orang-orang itu dan dia menjual kembali, menjual orang-orang terbuang itu, yaitu orang-orang yang berkulit hitam. 보험이 되어지지 않고 완전히 버려져 있었던 겁니다. Jadi maksudnya ada 5.000 suku bangsa yang lain yang terbuang seperti pada saat Columbus menemukan orang-orang terbuang itu. Dan semua dunia membiarkan mereka terbuang seperti itu, tetapi malah ditemukan oleh para organisasi jahat, yaitu setan. 강대국들이 계속 그렇게 한 거예요. Dan itu yang dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara besar. 러블 박물관을 가보면 각 나라에서 그 뺏어놓은 물건들 보면요 어마어마합니다. Kalau kita melihat apa yang diisi oleh museum yang terkenal di Prancis, di sana semua yang berisi dengan hal-hal yang mereka curi dan mereka rebut. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari sini? 이 5천 종족은 버려진 곳에 있는 거죠. Jadi 5.000 suku bangsa mereka berada di tempat terbuang. 한번 성경에 이런 사건이 탁 일어났어요. Dan satu hal ini pernah terjadi di dalam sejarah Alkitab. 예루살렘으로 에티오피아 내시가 왔던 그런 기록이 있습니다. Jadi seorang Shida dari Ethiopia, ia datang untuk beribadah. 그래서 지금 5천 종족이라고 하는 이 단어는 굉장히 중요한 단어입니다. Oleh karena itu, kata 5.000 suku bangsa itu kata yang sangat penting. 다민족이지만 5천 종족은 사실은 아무도 못 들어가는 겁니다. Jadi memang sebenarnya mereka multi etnis, tapi 5.000 suku bangsa itu susah sekali untuk memasukinya. 노예 취급하는 상황이 되죠. Karena mereka berada di dalam kondisi yang dianggap sebagai bukan manusia, seperti binatang. 우리 개혁 측의 어른들을 모시는 것은 교권의 담을 무너뜨리려고 하는 겁니다. Oleh karena itu, mengapa kita kita bersama dengan para penatua-penatua, 교권들이 막으니까요. para penatua-penatua yang dari organisasi Kristen Reformasi, 이제 진행해야 되겠죠. karena kita harus melakukannya bersama-sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. 그동안에 저하고 30년 동안 훈련한 사람들 중요한 분들을 한 번씩 이제 이 5천 종족으로 이제
모셔 올라오는 겁니다. 그걸 집결식에서 공략하는 겁니다. Oleh karena itu kita bersama dengan para penatua dan juga para pemberi saran dari organisasi 이번에 Kristen 강의 4개를 들으면서 했는데 준비할 게 뭐냐가 Kristen Reformasi itu supaya kita bisa mencari cara kita untuk menembus 5.000 suku bangsa ini. Dan ini saat yang paling penting untuk menerima jawaban baru. 이때까지 편하게 선교하는 건 아무데나 할 수 있습니다. Jadi sampai saat ini penginjilan misi yang dilakukan dengan gampang itu siapapun kita bisa lakukan. Jadi kalau kita melakukan penginjilan misi yang seperti makan marshmallow bersama-sama itu siapapun bisa lakukan. Tetapi secara nyata tempat-tempat yang benar-benar hancur secara nyata kita tidak bisa mengunjungi ke tempat itu. Kita tidak bisa tinggal di tempat itu. Jadi saudara harus hidup tanpa berpakaian di sana. 어쩌다 한번 방문은 가능할지 몰라도 있을 수도 없어요. Jadi mungkin saudara mungkin bisa mengunjungi ke tempat itu sekali, tetapi tidak bisa terus-menerus mengunjungi ke tempat itu. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terbelakangi secara budaya dan juga secara ilmu dan sosial. Oleh karena itu orang-orang dari negara maju saja yang dapat menjangkau ke sana dan setan menguasai tempat tersebut. 하나님이 또 이 5천 종족 속으로 파고들어가는데 우리 또 이제 물포럼 이 부분들이 굉장히 이유가 있는 거죠. Oleh karena itu kita menembus 5.000 suku bangsa itu dengan berbagai macam pendekatan dan salah satunya adalah memberi saluran air di tempat itu. 이걸 파고들어간다는 것은 불가능한 얘기예요. Sebenarnya satu sisi kita menembus 237 negara atau 5.000 suku bangsa itu suatu hal yang mustahil. 이 부분의 능력이 아니면은 안 된다 이거야. Jadi kalau bukan kemampuan dari kerajaan sorga, tata kerajaan sorga tidak bisa dilakukan. 이 시공간을 초월하는 거예요. Hanya dengan pernyataan dari kemampuan tata kerajaan sorga kita bisa melampaui tempat dan waktu. 237의 빛을 비출 수 있는. Kita harus melampaui tempat dan waktu. Oleh karena itu kita bisa menunjukkan terang 237 negara. 이겁니다. Tidak peduli kita bisa lakukan atau tidak bisa lakukan, tetapi yang satu-satunya caranya adalah hanya itu. 완전히 버려진 저기에 길이 있어요. Jadi tempat yang terbuang secara mutlak seperti itu, tetapi ada satu jalan. Apa jalan itu? 이번에 강의 4개인데 4개에서 언약 굳게 잡으셔야 돼요. Jadi kita total ada 4 lektor dan saya berharap saudara bisa memegang jawabannya dari melalui 4 lektor itu. Jadi Tuhan telah membuat satu jalan itu dan jalan itu apa? Yaitu TCK. 5천 종족도 알고 이쪽 현장도 아는. Jadi apa maksudnya TCK itu? Jadi orang third culture kid, maksudnya anak yang memiliki budaya ketiga. Jadi dia mengetahui budaya negara ini dan negara itu. Jadi mungkin orang lain melihatnya orang ini tidak konsisten, bukan orang tidak termasuk di bidang sana dan juga tidak termasuk bidang sini. Tetapi orang itu ada di tempat yang paling penting yang bisa memahami dua pihak, dua sisi. 제2의 애국운동이 일어나는 Oleh karena itu kita dapat melihat bagaimana gerakan Mesir kedua. 중요한 답들이 다 나왔습니다. Jadi semua jawaban ada di dalam hal ini. 제일 많이 약속하는 것이 보좌의 축복입니다. Jadi apa yang paling sering dijanjikan oleh Alkitab yaitu kemampuan dari tata kerajaan sorga. 모든 건세를 가지고 너와 함께하겠다 그랬어요. Yesus berkata bahwa aku akan besertamu dengan kuasa yang dapat menggerakkan langit dan bumi. Aku telah memberinya kepadamu. 이걸 잘 알고 시공간을 초월해서 공격을 합니다. Jadi setan yang mengetahui hal ini dengan baik, ia bisa menyerang kita dengan benar. Oleh karena itu kita semuanya gagal, bukan hanya secara nasional tetapi secara internasional. Kelihatannya kita hidup baik-baik saja, tetapi kalau kita melihat dengan secara baik-baik itu penuh dengan peperangan dan juga kemiskinan dan juga kehausan. Oleh karena itu kita harus memulihkan kembali.
하나님이 세 가지로 역사하셨어요. Dan pada saat hal itu terjadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan tiga cara. Bagaimana caranya? 노예에서 해방되는 일이 Pada saat itu kemampuan dinyatakan dan pada saat itulah budak-budak telah merdeka. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. 노예로 가 있는데 여기서 해방되는 일이 벌어졌어요. Jadi rakyat yang dipilih oleh Tuhan mereka menjadi budak dan mereka menjadi 그런 bebas. 정도가 아니죠. Bukan hanya segitu saja. 여기에 이제는 전 세계를 향한 이 완전히 영적 해방들이 일어나기 시작해요. Jadi di sanalah terjadi kebebasan secara rohani. Ini bukan suatu hal yang gampang. 애굽을 어떻게 생각합니까? Jadi menurut saudara bagaimana pendapat saudara mengenai Mesir? Mungkin orang yang pintar mereka menganggap mereka adalah negara yang maju. 어쩌다가 애굽이 나일강을 중심한 큰 땅을 차지하게 된 거예요. Jadi secara kebetulan negara Mesir itu mereka memiliki sungai Nil. 이스라엘 땅하고는 비교가 안 되잖아요. 뭐 어마어마한 땅에서 이제 뭐가 나기 시작하니까. Jadi karena mereka memiliki lingkungan yang sangat baik seperti mereka dekat dengan sungai Nil dan lain-lain. Jadi itu berbeda dengan rakyat Israel. 엄청 땅 크잖아요. Jadi ya contohnya kita bisa melihat negara kecil itu sekecil ini, tetapi kalau kita melihat negara Amerika, mereka adalah negara yang memiliki begitu luas lahannya. 제정신을 차릴 수가 없어요. Jadi karena mereka berada di lingkungan yang sangat besar, jadi mereka agak susah untuk melihat kenyataan. 자기 불안한 거예요. Jadi mereka pastilah jatuh dalam kekhawatiran karena mereka memiliki lahan yang besar. Jadi pasti bisa melihat begitu banyak orang masuk secara tidak rata. Oleh karena itulah mereka memakai peraturan-peraturan yang apapun yang mereka bisa lakukan supaya bisa mengontrol. Jadi sama dengan negara Cina yang memiliki lahan yang sangat besar sehingga mereka susah untuk mengontrolnya. 전 세계 재산도 가져와야 되고 사람도 잡아와야 되고 이렇게 되는 겁니다. Supaya mereka bisa mengontrol dan juga mempertahankan daya hidup mereka. Oleh karena itu mereka membutuhkan dana yang lebih besar lagi sehingga mereka membutuhkan uang yang lebih besar lagi untuk menjaga lahan mereka. 정말 여러분들이 이렇게 이해만 하면 하나님께서 역사하시게 돼요. Jadi yang penting saudara pahami saja untuk apa saudara menyampaikan Injil ini. Kalau itu Tuhan akan yang berkarya. 10가지 기적이 일어났어요. Jadi 10 mujizat telah terjadi. 누가 어떻게 해석할 겁니까? Jadi siapa yang bisa pergi ke sana dengan cara apa? 사람이 아주 시공간 초월하는 어마어마한 빛의 능력인데 애굽에 10가지 기적이 일어난 거예요. Jadi itu adalah suatu kekuatan Tuhan yang luar biasa dan itu terjadi di negara Mesir. 그러니까 애굽 왕이 할 말이 없을 정도로. Sampai raja negara Mesir itu tidak bisa berkata apa-apa. 기적이 나일강은 여러분 아시다시피 저 위에 설러서 애굽을 뚫고 저 내려가는 굉장한 강입니다. Jadi seperti saudara sudah ketahui, sungai Nil adalah sungai yang sangat besar yang dapat 그걸 피로 만들어 버린 거예요. mengalir hampir setengah negara Mesir itu. Dan coba bayangkan sungai Nil itu dipenuhi dengan darah. 10가지 재앙이 내리니까 이 바로 왕이 손드는 겁니다. Jadi bukan hanya peristiwa yang itu, tetapi ada 9 peristiwa yang lainnya sampai Raja Firaun itu dia ketakutan dan akhirnya dia angkat tangan. Dan kalau itu apa yang terjadi pada Musa pada saat itu? 이거는 막 천파만파 어마어마한 증거로 나오기 시작해요. Jadi bukannya hanya itu terjadi pada saat itu, tetapi itu menjadi saksi untuk seluruh dunia dan sampai saat ini. Jadi mereka semuanya terbebas, bukan hanya secara nyata, tetapi secara rohani. 지금 여러분이 어떤 시간표에 섰는가 하니까요. 사실상 아무도 들어가 보지 못하고 정확한 복음이 한 번도 증거된 적이 없는
5천 종족. Jadi sebenarnya saudara berada di jadwal seperti apa? Saudara menghadapi 5.000 suku bangsa yang tidak pernah orang memasukinya dan tidak bisa orang memasukinya. 들어갈 수 있는 가장 많은 문과 TCK들을 갖고 있어요. Dan pada saat ini kita bisa melihat negara Amerika adalah negara yang paling memiliki banyak TCK. Oleh karena itulah alasan kita membangun RU di negara Amerika. 지금 언약 잡은 이 통해서요. 10기적이 나오고 난 뒤에 광야에서 세 절기 유명한 절기 아닙니까? Jadi setelah 10 mujizat itu terjadi, kita bisa melihat ada 3 hari raya besar yang dibentuk di padang gurun. 그 언약궤 Mungkin kelihatannya tidak bukan suatu hal yang besar, tetapi mereka membuat tabut perjanjian dan juga mereka membuat kemah suci. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka membangun kemah suci dan mereka membuat budaya dan juga membangun rumah dengan arah yang mengarah ke kemah suci. Semuanya berfokus kepada kemah suci pada saat itu. 전 세계가 알도록 일어난 거예요. Dan kita bisa melihat ini semua terjadi di dalam sejarah dan ini adalah suatu fakta supaya semua orang bisa ketahuinya. Oleh karena itu rakyat Israel masuk ke tanah Kanaan. 가진 하나님의 사람들이 흩어지기 시작한 거예요. Dan di tengah itu orang-orang yang memiliki Injil mereka semuanya tersebar. 하나님의 말씀 붙잡은 이스라엘이 세계 지성을 장악했습니다. Oleh karena itu rakyat Israel yang tersebar kemana-mana yang memiliki Injil mereka meraih begitu banyak penghargaan Nobel dengan kepintaran yang sangat luar biasa. Kepintaran yang luar biasa dan mungkin kelihatannya orang Amerika yang mereka menguasai dunia, tetapi sebenarnya tidak. Orang Yunani mereka. Orang-orang Yahudi, mereka yang berperan sebagai para pemimpin dan mereka yang menguasai dunia ini secara nyata. 완전 장악한 거예요. Mereka menguasainya secara mutlak. 그래서 결국은 뭡니까? Oleh karena itu, apa yang terjadi? 하나님이 왜 그를 보냈습니까? Mengapa Tuhan mengirimkan mereka ke sana? 이 눈을 우리는 확실히 떠야 됩니다. Kita harus membuka mata kita dengan benar. 놀랍게도 애굽이 5천 종족을 잡아다 난 거예요. Luar biasanya, negara Mesir ini mereka menangkap semua 5.000 suku bangsa dan mereka taruh di dalam negara mereka. Jadi jawabannya sangat gampang. 이 복음의 언약을 주어서 해방시켜야 되는 답을 줄 수 있는 사람을 보내야 될 거 아닙니까? Jadi Tuhan harus mengirim satu orang yang dapat menyampaikan jawaban ini kepada 5.000 suku bangsa yang sudah terkumpul di negara Mesir. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan rakyat Israel ke negara Mesir dengan cara apa? Dengan cara budak. Jadi Tuhan mengirimkan Yusuf. Dan ini bukan suatu hal yang tercatat di dalam sejarah. 지성인들이 알고 있는 거는 가장 맞는데 아주 껍데기입니다. Jadi apa yang diketahui oleh orang-orang yang pintar itu memang benar, tapi itu adalah suatu hal yang bukan intisarinya. 왜 이스라엘 잡아갔냐? 당연히 해방돼야 된다. Jadi bagaimana caranya rakyat negara yang besar itu mereka bisa menangkap orang-orang Israel? 인권, 주권 이런 걸 얘기한 겁니다. Jadi mereka membahas tentang hak asasi manusia. Ya memang itu benar, tapi itu bukan rencana Tuhan. 전 세계가 영적으로 죽어가니까 하나님이 결국은 그리를 보내서 Jadi semua negara mereka sedang mati secara rohani. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan semua orang ke tempat itu dan melakukan 이 penginjilan 답을 misi. 여러분이 지금 딱 갖고 있어야 이 응답이 옵니다. Dan saudara harus memegang perjanjian ini untuk mendapatkan jawaban jalan TCK ini. 죽어가는 나라 들어가서 먹는 것만 주면 어떻게 되겠어요? Coba saudara bayangkan apa yang terjadi kalau kita memberi makanan kepada negara yang sangat miskin. 그 사람들을 더 죽게 만드는 정책인지도 모릅니다. Itu bisa saja kebijakan yang malah lebih membuat orang-orang mereka itu menjadi lebih tidak mandiri dan bisa mati sendiri. 그거는요. 그 사람들을 계속 그 머물러 있도록 만드는 거예요. Kalau kita membantu orang-orang miskin, itu bisa saja kita malah membuat mereka tetap tidak mandiri seperti itu seterusnya. 그 사람들에게 물만 먹을 게 아니고 이 사람 물 먹고 정신줄이 살아서 다른 나라 살리러 가는
이렇게 만들어야 돼요. Jadi kita harus membuat orang-orang yang dari negara miskin dan kita harus membuat mereka sadar dulu untuk dengan cara kasih minum dan supaya mereka bisa mandiri dan bisa menyelamatkan orang-orang di luar negara mereka. Saya pernah bicara sebelumnya. 아는 사람이 있어 봤는데 낮에 이제 국수를 삶아주는 거예요. Di daerah Busan ada satu orang yang saya kenal dan pada siang hari 어떻게 보면 dia 어느 사람들이 그 시간에 나와서 이제 국수 얻어 먹으려고 와요. pada siang hari dia membuat mie Korea. Habis itu dia kasih mie Korea itu kepada orang-orang yang tidak memiliki uang. 예배 드리고 설명이 많아요. Oh ya, kalau kita kasih mie Korea secara gratis ya mungkin ya kasih saja, tetapi mereka mau beribadah dulu dan juga mereka mengikuti persekutuan dulu. Dan saya melihat mereka bagaimana caranya beribadah itu juga mereka bukan memberi Injil, tetapi mereka ya membahas tentang hal-hal yang aneh. Jadi saya bicara kepada mereka ya tinggal kasih makanan saja, nggak usah ngomong yang lain. 국수 얻어먹는 그 자리에 우리 아들이 있다면 어떻게 해야 되겠어요? Dan apa yang terjadi kalau di tempat yang kita bagi-bagi mie Korea itu ada anak kita? 저는 가만 놔두지 않겠습니다. Saya tidak akan membiarkan anak saya berada di tempat itu. 거기서 국수 얻어먹는 우리 아들은 정신병이에요. Anak saya yang makan mie Korea secara gratis di sana itu, dia pasti sakit mental. 고쳐줘야 돼요. Kita harus memperbaikinya. 이 5천 종족이 키입니다. 이걸요. 오만 악용을 다해서 물건 뽑아가고 인력 뽑아가고 다 갖다 주면서 죽이고. Jadi 5.000 suku bangsa itu kita harus melihatnya dengan baik-baik. Mungkin kelihatannya kita membantu mereka, tetapi kita malah membawa mereka menjadi tidak mandiri dan mati sendiri. 3단체는 어떤 머리를 쓰냐면요. 문화작전을 딱 쓴 거야. Jadi 3 organisasi yang begitu pintar melihat hal ini, mereka memakai strategi budaya. Jadi mereka meminta hal yang lain. 심지어 어떤 사람들은 거기에 있는 자원 다 가져와요. Jadi kita bisa melihat ada juga organisasi yang mengambil semua sumber daya alam dari negara terbelakangi itu. Oleh karena itu kita kelihatannya mereka saling membantu. 예를 들어서 바누아투에다가 중국에서 큰 건물을 지어줬잖아요. Contohnya kita bisa melihat di negara Vanuatu, kita bisa melihat ada satu gedung yang sangat besar yang dibangun oleh Cina. Dan kita bisa melihat Vanuatu tidak bisa mengatur, tidak bisa menjalankan dengan baik. 그래서 저걸 우리가 경비를 대고 사용할까 하다가 한번 알아봤더니 그걸 벌써 알고 다른 데서 차지했어요. 그죠? Dan saya waktu itu kepikiran gimana kalau kita membeli gedung itu dan kita yang menjaga gedung tersebut, tetapi memang ada satu perusahaan yang sadar akan hal itu dan mereka sudah beli. 도움이 안 되는 이런 걸 계속 하고 있는 거예요. Jadi kita bisa melihat begitu banyak hal yang dilakukan oleh orang dunia yang sama sekali tidak membantu 5.000 suku bangsa. 당연히 계속해서 다 나오겠습니다만은 여러분이 잡아야 될 걸 붙잡고 지금은 이제 여러분이 생각을 하셔야 됩니다. 왜 우리가 지금 5천 종족 단어까지 왔느냐. Ya, pastinya kita akan mendapatkan jawaban dari 4 lektur ini, tapi saudara harus berpikir kembali lagi, kenapa saudara harus menyelamatkan 5.000 suku bangsa? 우리의 진짜 시작입니다. Sebenarnya satu sisi ini adalah pemulaian sebenarnya kita ini sebenarnya mulai dari tempat ini. 이 5천 종족을 향해서 강대국이 들어간 것처럼 보이지만은 영적인 눈을 떠서 보면 사단이 완전히 파고들어가요. Jadi kelihatannya negara maju yang masuk ke dalam 5.000 suku bangsa, tetapi sebenarnya setan yang menyerang mereka. 엄청나게 벌어지는 게 뭔지 압니까? Dan bukan hal itu saja yang terjadi pada saat ini. Apa yang terjadi? Narkoba. Luar biasa. 그리고 무슨 막 이상한 거 기운동 어마어마합니다. Dan gerakan yang aneh-aneh seperti meditasi dan lain-lain itu juga luar biasa. 좋게 말하면 영적인 운동인데 막 미신 귀신 운동이죠. Ya, secara positif ya itu adalah suatu gerakan yang bersifat rohani, tetapi secara nyata itu adalah gerakan 복음을 setan. 가진 사람을 통해서 이 중요한 키를 준비하신 겁니다. Jadi Tuhan telah mempersiapkan kunci untuk melakukan penginjilan misi untuk 5.000 suku bangsa ini. Kita butuh jalan. TCK입니다. Itu adalah 여러분 TCK. TCK 단어를 지금 다민족 우리 5천 종족 훈련 팀들은 확실하게 붙잡아야 돼요. Jadi tim untuk yang melatih para multi etnis dan juga 5.000 suku bangsa harus memegang kata kunci yaitu TCK ini. 당시의 TCK를 봅시다. Coba kita melihat TCK pada saat itu, pada zaman itu.
첫째 누굽니까? Pertama itu siapa? 요셉입니다. Yaitu Yusuf. 티스케를 집어넣은 거예요. Kita bisa melihat Tuhan mengirimkan Tisike, yaitu yang bernama Yusuf. 히브리 사람인데 애굽에 노예로 갔다니까요. Yusuf ini orang Ibrani, tetapi ia pergi ke sana sebagai budak. 우리가 지금 이것도 아니고 저것도 아니다라고 생각합니다. Tetapi banyak anak-anak Tisike, mereka berpikir aku orang ini juga enggak, orang itu juga enggak. Kalau mungkin pada saat mereka dalam masa pertumbuhan, mereka bisa ragu akan identitas mereka seperti itu. Tetapi pada saat mereka sudah menjadi besar, pasti mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dari sana. 보디발 집으로 보낸 거예요. Dan pada saat itu Yusuf dikirim ke rumah Potifar. 군대 장관이에요. Siapa itu Potifar? Yaitu kepala dari ketentaraan. 자, 어떻습니까? Menurut 군대 saudara 장관이면 bagaimana? 막강한 힘을 갖고 있는 그 집으로다가 노예로 보낸 거야. Ia adalah seorang kepala di departemen yang mengatur para tentara dan di tempat itulah Tuhan mengirimkan Yusuf dan di sana Tuhan Allah yang berkarya. 잡으시면 역사인데 그 다음에 어디로 보냈습니까? Dan setelah itu Tuhan mengirimkan kemana? 여러분들이 아시다시피 감옥소로 보낸 것처럼 보이지만은 왕궁 신하들이 있는 방으로 보낸 거예요. Mungkin kelihatannya Yusuf pergi ke penjara, tetapi sebenarnya Tuhan mengirimkan Yusuf ke suatu tempat di mana banyak sekali orang-orang dari kerajaan. Jadi karena Yusuf bertemu dengan orang-orang yang berhubungan dengan kerajaan, oleh karena itu Yusuf nanti bisa bertemu dengan seorang raja. Dan satu hari Raja Firaun yang bermimpi. 아무도 해석 못하는 꿈을 요셉이가 해석을 한 겁니다. Jadi Raja Firaun bermimpi dan mimpi itu tidak bisa diinterpretasi, dipahami oleh satu orang pun tidak bisa, tetapi Yusuf yang dapat mengartikannya. Kalau itu bukan suatu kemampuan atau berkat yang berkat terang yang datang dari tata kerajaan sorga, itu bukan suatu hal yang bisa dilakukan. Ini semua sudah disiapkan oleh Tuhan. 여러분들이 정말로 고민하고 있는 게 뭡니까? Oleh karena itu, apa hal yang benar-benar saudara 그냥 khawatirkan? 육신적인 걸 겁니다. Pastilah itu suatu hal yang bersifat jasmani. 걱정하지 마세요. Janganlah khawatir. Peganglah perjanjian ini. 많은 목사님들, 많은 장로님들 얘기를 종합해 보면요, 특징 세 가지가 있어요. Saya mendengarkan banyak pendapat dari penatua dan juga majelis dan ada beberapa kesamaan. Yang pertama, itu sama sekali bukan bersifat rohani, itu semua bersifat jasmani. Yang kedua adalah ciri-cirinya mereka salah paham. 편견되게. 맞는데 편견되게 하고. Mereka salah paham dan itu sangat bias sifatnya. Dan ada ciri-ciri ketiga, yaitu mereka mengkhawatirkan masa depan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mengkhawatirkan masa depan. Kalau saudara mengkhawatirkan masa depan, saudara akan salah paham. 이런 사람이 우리 교회에서 되겠냐? 우리 이렇게 얘기합니다. Jadi pastilah mereka berpikir, orang yang seperti itu kok bisa berada di dalam gereja? 하나님은 이런 사람 통해서 일하십니다. Tetapi melalui orang yang seperti itu pun Tuhan berkarya. 하나님의 말씀은 이루어지게 돼 있습니다. Karena firman Tuhan Allah itu benar-benar akan terjadi. 장로가 보자. 전혀 걱정하지 마세요. Oleh karena itu para pendeta janganlah khawatir, kok penatua seperti itu, kok majelis seperti itu. Jadi saudara tinggal mendengarkan firman Tuhan yang sudah selesai. 여러분이 걱정하고 염려하고 있으니까 그게 도와주는 겁니다. 그 사람을 어떻게 도와주느냐? 마귀 심부름하도록 도와주는 격이 돼요. Kalau misalkan saudara makin khawatir akan apa yang dilakukan oleh mereka, itu sama dengan saudara malah membantu mereka lebih diperbudak oleh setan. Jadi jangan pernah khawatir, coba lihat saja. 정말로 틀린 거는 저절로 하나님이 다 무너지게 만들어. Jadi hal yang benar-benar salah, Tuhan sendiri yang akan membiarkan mereka supaya mereka hancur sendiri. Jadi saudara tidak perlu khawatir. 5천 종족 살려야 되는 여러분들은 이 축복을 회복해라. Jadi saudara yang akan menyelamatkan 5.000 suku bangsa, biarkan ini menjadi berkat bagi saudara. Jadi temukanlah jalan untuk menembus 5.000 suku bangsa ini.
이거는 하나님이 주시는 거지만 반드시 길이 있습니다. Jadi itu pastilah hal yang Tuhan kasih kepada kita, tetapi pastilah ada jalan juga, TCK. yaitu TCK yang dapat memasuki 5.000 suku bangsa itu. 쉽게 말하면 말을 바꾸면 더 정확하게 말하면 5천 종족이 있는 곳으로 보내는 겁니다. Jadi dengan kata lain kita mengirimkan anak-anak Tuhan yang memiliki Injil ke suatu tempat yang adanya 그때 유일하게 애굽만 5천 종족을 잡아다 놨어요. sebagai adanya fasilitas yang seperti itu. Kalau kita bisa melihat negara Mesir, mereka adalah negara satu-satunya yang memiliki 5.000 macam-macam suku bangsa di dalam negara mereka. 오늘부터 손톱만 해도 걱정하지 마세요. Jadi mulai hari ini jangan saudara khawatir walaupun itu sekecil ya kuku jari saudara. Jadi saudara tidak 여러분 perlu 작은 것도 khawatir. 걱정하지 마세요. Dan hal yang saudara salah lakukan itu pun pasti ada rencana 작은 Tuhan. 것도 자랑할 필요 없어요. Jadi saudara tidak perlu juga membanggakan suatu hal yang saudara lakukan. Itu semua perjanjian Tuhan. Jadi janganlah saudara kehilangan akan hal ini. 자, 당시 TCK를 보세요. Cobalah saudara melihat TCK pada zaman itu. 중직자 한 명이 나타난 겁니다. Pada saat itu ada seorang pengurus gereja yang muncul. 이 들어옵니다. Keluaran 18 ayat 1 sampai 21 yaitu Itro. 아마 모세를 만나고 난 뒤에 굉장한 언약을 깨달았겠죠. Pastilah ia menemukan satu perjanjian yang luar biasa setelah bertemu dengan Musa. 살인자 모세를 사위 삼았어요. Dan ia telah menjadikan Musa itu sebagai suami anaknya sendiri. 이것도 저것도 아닌 사람이에요. Coba saudara membayangkan Musa pada saat itu bukan seseorang, tetapi Tuhan memakai penatua Itro ini. 하나님은 누굴 썼습니까? Jadi Tuhan memakai 그때 siapa? 당시에 TCK 지도자를 쓴 겁니다. Tuhan memakai pemimpin TCK. 누굽니까? Siapa itu? 모세입니다. Musa. 출애굽기 5장 1절에서 12장 46절에 완전히 이 애굽의 흑암을 무너뜨리고 해방시키는 겁니다. Keluaran 5 ayat 7 dan sampai Keluaran 12 ayat 46. 출애굽기 7장 9절에서 12절 보세요. Dan bukan hanya itu, tetapi Keluaran 7 ayat 민수기 9 17장 10절 보세요. sampai 12 dan bilangan 17 dan 아론입니다. 10 dan kita bisa melihat Harun. 바로왕 앞에 아론의 지팡이로 기적을 보이고요. 아론의 지팡이에 싹이 나게 만드는 겁니다. Jadi Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat melalui tongkatnya Harun dan juga sampai ada tunas yang bertumbuh dari tongkatnya Harun. 지금 중요한 일을 맡은 여러분들 머릿속에 TSK라는 단어만 쓰지 말고 TSK 선교사를 선발해야 됩니다. Jadi janganlah saudara terus kepikiran anak TCK saja di dalam otak saudara, tetapi saudara harus memikirkan kembali siapa yang akan menjadi misionaris TCK. Cobalah saudara melihat TCK setelah itu. TCK 가운데 민수기 10장 1절에 10절 보니까요. 12명을 뽑았는데 10명이 안 된다고 하는 거예요. Kalau saudara melihat bilangan 10 ayat 1 sampai 10, mereka memilih 하나님의 말씀을 붙잡은 여호수아 갈렙이 된다고 합니다. mereka memilih 12 TCK, tetapi hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb saja yang mengatakan suatu hal yang benar. Jadi bukan soal jumlahnya. 여론이 아닙니다. Jadi apa yang saudara lakukan untuk pelayanan itu janganlah mendengarkan pendapat pendapat orang-orang. Jadi jangan pernah mendengarkan orang lain mengatakan apa, orang lain mengatakan ini. Jadi hanya mendengarkan firman Tuhan Allah, karena firman Tuhan yang akan berkarya. Jadi perjanjian itu hanya terjadi pada Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Jadi seperti aku bersama dengan Yusuf, aku akan besertamu. Yosua 3 ayat 1 sampai 13. Jadi menyeberangilah sungai Yordan seperti nenek moyangmu menyeberangi sungai merah, dan hancurkanlah semua kota Yeriko. Dan aku akan memberi jawaban yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi pada masa depan pada saat kamu berperang dengan suku Amori.
중요한 이 인물을 통해서 이렇게 역사를 하신 거예요. Dan Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Jadi Tuhan berkarya melalui zaman-zaman yang begitu penting. Oleh karena itu saudara harus menemukan misionaris TCK. 여러분이 기도로 TCK 선교사를 세워라. Jadi saudara harus membangun misionaris TCK dengan doa. 파고 들어갈 TCK 선교사를 만들어라. Jadi saudara harus membangun misionaris TCK yang akan menembus 5.000 suku bangsa. Tidak apa-apa mereka kelihatannya lemah. 기생 라합 한 명 일어나니까 완전히 뒤집어지는 거예요. Yosua 2 ayat 1 sampai 26. Jadi pada saat seorang Rahab dibangun hanya satu orang, tetapi semua orang di dekat dia itu semua diselamatkan. 기생 라합이 원문에는 창녀라고 되어 있습니다. 그래. Jadi Rahab itu ia adalah seorang pelacur pada saat 우리가 itu. 읽는 성경에 막 기생에서 막 그냥 기생합니다. 굳이 남의 약점을 집어서 창녀 이름 말할 필요는 없어요. Ya memang kita bisa melihat ada kata-kata yang bisa menggambarkan Rahab, tetapi ada juga kata 밥도 먹고 여러 가지 있었겠죠. ada juga banyak kegiatan yang dilakukan oleh pelacur pada saat itu. 그런데 이 나합에게 뛰어난 거 몇 개 있어요. Tetapi ada beberapa hal yang 여리고 menjadi 상황을 kekuatan bagi 잘 Rahab. 알고 있는 겁니다. Yaitu yang pertama, ia 그리고 mengetahui 하나님의 말씀을 lingkungan 듣고 복음에 dengan 대해서 baik. 잘 알고 있어요. Dan dia mengetahui Injil dengan baik karena ia mendengarkan 합리적 firman 역사를 Tuhan. 했잖아요. Oleh karena itu ia dipakai dalam peristiwa yang luar biasa. 기르고 있는 강야에서 태어난 후대들. Jadi semua generasi muda yang dilahir dari pada saat mereka masih menyeberangi 이들이 세계를 보면서 menyeberangi 그래서 padang gurun. 제 마음속에 지금 네 가지는 오늘 강의는요 기도 제목으로 딱 붙잡으셔야 돼요. Jadi pada saat saudara mendengarkan 4 letur ini, saudara harus memegangnya dengan 우리의 pokok 응답은 doa 다른 것으로 saudara. 될수 없다. 보좌의 능력과 시공간을 초월해야만 이길 수 있다. Jadi jawaban kita ini tidak bisa didapatkan melalui hal-hal yang biasa, tetapi kita harus mendapatkan 우리의 itu melalui 갈 수도 없어요. 5천 년역 갈 수도 없습니다. 빛이 비쳐야 됩니다. melalui mujizat. Jadi kita tidak bisa pergi ke 5.000 suku bangsa. Oleh karena itu kita membutuhkan terang yang dapat menerangi seluruh dunia. Dan alatnya adalah TCK yang memiliki Injil. Jadi dengan inilah saudara pegang Injil. 오늘의 TCK는 누굽니까? Jadi siapa itu TCK pada hari ini? 강대국에 많이 있습니다. Begitu banyak TCK hari ini di negara-negara maju. 미국이고 기도를 많이 해야 됩니다. Oleh karena itu saudara harus berdoa 유럽에 많이 있습니다. untuk Amerika, apalagi di Eropa. 지금 각 나라에 흩어진 노동자들. Apalagi banyak orang-orang yang kerja yang tersebar di dunia. 국제 결혼하는 사람. Dan orang-orang yang melakukan pernikahan antar negara. 너무너무 영적 문제 많이 와 있잖아요. Yang melakukan pernikahan internasional, mereka memiliki banyak masalah rohani. Apalagi para pekerja yang hanya mencari uang. 내가 전에도 얘기했잖아요. 잊을 수가 없어요. Saya pernah bicara sebelumnya, saya tidak bisa 우리 교회 melupakan. 집사님 한 분이 아무도 알아주는 사람, 이 사람은 좀 사람이 뭐랄까 너무 없고 힘든 사람이에요. Ada seorang majelis yang benar-benar tidak punya apa-apa dari gereja saya sebelumnya. 그러니까 뭐 교역자들도 뭐 좀 무시해요. 왜냐면 너무 사람이 뭐 그러니까. Sampai ada pendeta-pendeta lain, mereka 근데 이분이 tidak 말이에요. menganggap majelis ini karena dia tidak punya apa-apa. 이 속으로 들어가 복음 전해요. Tetapi majelis ini dia masuk ke dalam ladang yang ada pekerja dan juga negara yang nikah internasional dan lain-lain, dan di tengah jiwa-jiwa yang disampaikan oleh jiwa-jiwa yang disampaikan Injil oleh majelis ini, siapa yang telah ditemukan, yaitu pendeta Salam yang melakukan pelayanan di Bangladesh. 실제 이게 살인 누명소 감옥에서 죽이려고 데려갔잖아요. Pendeta Salam ini bukan pendeta biasa. Ia sampai dituduh menjadi pembunuh dan dia sampai masuk ke penjara. 깜짝 놀랐어요. Saya mendapatkan surat dari dia. 전도하면서
못 들어본 소리를 들어봤어요. Dan saya mendengarkan suara yang begitu macam-macam selama 30 tahun saya melakukan penginjilan. 이내 주위 사람들 보면요, 뭐 이 손해 못 견디는데 난 너무 놀란 거 있죠. Saya melihat begitu banyak orang di sekitar saya, mereka tidak mau mengalami kerugian untuk penginjilan, tetapi surat ini berisi dengan pelayanan yang luar biasa. 손해도 안 났는데 손해 날 줄 알고 문제 일으키고 떠나고. 그래서 놀라놨어요. Selama ini 30 tahun saya melakukan penginjilan, begitu banyak orang yang meninggalkan gerakan kita karena dia takut untuk dirugi walaupun belum mengalami kerugian, tetapi pendeta Salam ini dia hampir mati, dia bisa mati, tetapi dia kontak saya dan dia mengatakan, pendeta jangan khawatir, kita tidak apa-apa. 여기서도 복음 전하고 죽어도 괜찮습니다. Kita tidak apa-apa mati karena kita bisa menginjil, tetap menginjil di dalam penjara ini. 말이 너무 놀랄 일이에요. Apalagi kata penutupnya. 우리나라에는 그리스도가 필요합니다. Kata penutupnya mengatakan, negara saya membutuhkan Injil ini. Karena negara saya membutuhkan Injil ini, kita tidak apa-apa. Jadi kita siap untuk mati. 놀랄 일이에요, 사실은. Ini 그렇죠? sebenarnya suatu hal yang luar biasa. 이렇게 복음의 힘이란 거는요. 이제 강한 거예요. Inilah kekuatan Injil. 오천 종족 들어가면서 우리에게 가장 그들에게 필요하게 줄 수 있는 게 두 가지입니다. 복음하고 우리 물, 우리 한 교수님 만나 너무 감사한데요. 그들에게 생명과 영적 생명 육신에 필요해요. Jadi pada saat kita menembus 5.000 suku bangsa itu ada dua hal yang sangat penting, yaitu Injil dengan air. 예, 이들에게 정말 그 두 가지만 있으면 영적인 생명과 육신 생명 아닙니까? 이걸 살려줘야 됩니다. Jadi mereka membutuhkan kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani. Jadi kita membawa dua kehidupan itu. 시급한 거 있습니다. Dan ada hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini secara buru-buru. 표시 안 나게 있는 것 여러분이 이제 하셔야 돼요. Jadi saudara harus melakukan suatu hal yang tidak dimiliki oleh mereka tetapi tidak kelihatan, 영적 치유입니다. yaitu penyembuhan rohani. 시급합니다. Itu hal yang darurat. 많은 훌륭한 분들 가운데도 이 병 걸린 사람 많아요. Begitu banyak orang yang luar biasa dan hebat, tetapi banyak yang sakit secara rohani. 여러분, 제3지대에서 제3의 문화권 속에 있는 TCK들이 어떤 심령이겠습니까? Coba saudara bayangkan apa yang dipikirkan oleh anak-anak TCK, yaitu anak-anak yang memiliki budaya ketiga di daerah ketiga. 한국에서 나와서 미국에 가는 사람들 심령 어떻겠습니까? Coba saudara bayangkan bagaimana hati yang dimiliki oleh anak-anak yang telah anak-anak Korea yang meninggalkan Korea dan tinggal di negara Amerika. Secara rohani mereka sangat berbeda dengan kita. Saya juga bisa seperti mereka. Kalau begitu, itu dulu yang kita harus pulihkan. 정말 사역은 반대가 되지. Dan itu dulu yang kita harus sembuhkan. Jadi kalau kita tidak melihat hal ini, pelayanan kita bisa berbalik. Saudara pernah dengar ya cerita-cerita dari orang Korea Utara? Mereka dalam kondisi yang bukan orang biasa. Kalau dengan otak, bukan dengan pikiran orang biasa, mereka tidak bisa datang ke negara Korea Selatan ini. Mereka mempertaruhkan nyawa dan mereka menyeberangi sungai, mempertaruhkan nyawa mereka menyeberangi batas negara Korea dan Selatan ini, dan akhirnya mereka sampai di negara Korea Selatan. Jadi kalau misalkan kita tidak memberikan penyembuhan rohani dan kita tidak memberikan Injil ini, kita harus bisa memberi apa kepada mereka? Coba saudara melihat, ini sebenarnya semuanya tidak waras. Tetapi hanya penyembuhan rohani yang dapat terjadi. 이 사람들이 먹고 살아야 되겠다 몸부림치는 바람에 강대국의 노예가 돼 있어요. Dan satu hal yang penting karena mereka harus hidup untuk mempertahankan hidup mereka menjadi budaknya negara-negara maju. Dan kalau kita melihat negara-negara maju apa yang terjadi, mereka tidak tahu. 12가지 전략이는 사단의 노예가 돼 있어요. Mereka menjadi budaknya setan yang memiliki 12 strategi. 일반 사람들 몰라요. Kalau saudara tidak tahu, saudara pun bisa tidak ketahuinya.
프리메이션 무슨 운동하는지를 모르잖아요. Freemason yang menggerakkan negara Amerika ini tidak ada yang tidak ada yang mengetahui hal ini, sampai politikus pun tidak mengetahui. Coba saudara melihat yang menjalankan Amerika ini siapa, yaitu Freemason, New Age. 그 사람들 뭐 하는 줄 압니까? Apakah saudara tahu apa yang mereka lakukan? Lakukan hal yang luar biasa. 네피림 운동하고 있습니다. Jadi mereka melakukan gerakan Nephilim. 명상. Dan mereka memakai kata-kata yang kelihatannya bagus, yaitu meditasi, yaitu gerakan dengan kekuatan dari manusia. 굉장히 좋은 단어 씁니다. Jadi mereka memakai kata-kata yang sangat kelihatannya hebat, memakai dunia di dalam diri kita, dunia inner. 나를 위한 세계. Dunia di dalam jiwa kita. Dunia hanya untuk diri aku. 무슨 모임을 해요. Dan mereka melakukan perkumpulan. Dan mereka melakukan 큰일 났죠. dan mereka menerima roh-roh di luar mereka. 문화권을 전혀 체험하지 못한 사람이 왔다. 어떻게 돼 있겠습니까? 이거 안 하면 안 돼요. Jadi cobalah apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang yang datang dari negara mereka sendiri. Kita harus bisa melakukan penyembuhan rohani ini. 이제 뭐 안 되니까 뭘 만들어 놓고 막 절하고 우리 우상의 노예가 돼 있어요. Dan karena kita melakukan segala hal tetapi itu tidak bisa, oleh karena itu kita sudah menjadi budaknya berhala. 많은 집회를 했고 참석했습니다. 이번 집회는 진짜로 생각하셔야 돼요. Mungkin selama ini saudara mengikuti begitu banyak seminar dan juga persekutuan, tetapi pada seminar pada saat ini cobalah saudara berpikir baik-baik. Cobalah saudara 상임위원들과 많은 주의 종들이 저하고 지금요 30년 우리 준비했어요. Cobalah saudara bayangkan, kita sudah mempersiapkan 30 tahun untuk hal ini, bukan hanya saya, tetapi dengan begitu banyak anggota dan juga para 어른들 semua para penatua dan juga pendeta, semua orang-orang yang telah menulis sejarah bersama-sama selama 30 tahun. Tetapi pada saat ini, kita mau menembus 5.000 suku bangsa ini yang sangat membutuhkan air. Kita bertemu dengan satu profesor ini yang melakukan penelitian tentang air. 깨끗한 중심을 가진 분이라. Jadi Bapak Profesor ini memiliki hati yang sangat murni. 복음만 모르지 완전 복음이라. Dia tidak mengetahui Injil, tapi dia sifatnya Injil sekali. 완전 복음이야. Dia tidak mengetahui Injil, tetapi dia bersifat sangat Injil. 내게 중요한 말을 한번 했어요. Dan ia pernah mengatakan hal yang sangat penting bagi saya. 이 물 이거는 막 힘 있는 사람들이나 이런 사람들은 안 한대요. 그걸 왜 할게? 돈이 안 된다는 거라. Katanya kampanye yang memberi airnya kepada orang-orang tidak dilakukan oleh orang-orang yang besar. Mengapa? Karena ini tidak bisa menghasilkan uang. Jadi sebenarnya memang kayak gitu. Kalau kita melihat secara singkat, mungkin yang berhubungan dengan Injil itu tidak menghasilkan uang, tetapi ada hal yang tidak bisa dibandingkan dengan uang. Oleh karena itu, untuk apa saudara harus melakukan penyembuhan rohani ini? 작년보다 올해 우울증을 포함한 정신질환자가 약 20% 오버했습니다. Jadi saudara bisa melihat secara penelitian, secara official, maksudnya secara resmi, kita bisa melihat ada peningkatan orang-orang yang sakit jiwa dan juga sakit mental itu telah mengalami peningkatan 20% daripada tahun lalu. Jadi begitu banyak orang-orang yang sakit jiwa dan juga sakit mental. Dan banyak orang yang dalam kondisi gila. Jadi kalau saudara lagi jalan di Korea, janganlah saudara diajak berantem sama orang-orang yang lagi lewat, karena karena banyak orang yang lagi sakit jiwa. Jadi janganlah mencari masalah, dan bukan hanya masalah Korea tetapi seluruh dunia. Oleh karena itu kita membutuhkan penyembuhan secara rohani. 정말 중요한 집회가 되기를
주 예수 이름으로 축복합니다. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya seminar ini bisa menjadi seminar yang begitu penting bagi saya, begitu penting bagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. 축복을 누리는 시간이 되게 하옵소서. Biarlah waktu ini bisa menjadi waktu yang dapat menikmati tata kerajaan sorga. 시공간을 초월하는 성령의 역사 일어나게 하옵소서. Biarlah kita dapat menikmati bagaimana Roh Kudus yang berkarya pada diri kita, karena kita tidak bisa pergi karena kita tidak bisa menembus ke 5.000 suku bangsa, tetapi kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan 5.000 suku bangsa itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.